orang-orang Indonesia tuh yang nggak telan gitu loh. Halo teman-teman semuanya, aku Nyaman Willy. Pertama-tama, karena masih dalam suasana lebaran, aku mau ngucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Lebaran buat teman-teman semuanya ya. Mungkin lebaran tahun ini sedikit agak beda dari tahun-tahun sebelumnya karena situasi pandemik yang seperti ini membuat kalian nggak bisa kemana-mana, nggak bisa silaturahmi sama keluarga juga, sama teman-teman juga. Tapi buat aku, lebaran tahun ini nggak mengurangi keberkahan kalian kok. Jadi kalian masih tetap terbaik di tahun ini, oke? Jadi sekali lagi selamat Hari Raya Lebaran ya. Buat teman-teman semuanya yang ngerayain, ditahan dulu mudiknya, jangan kemana-mana dulu. Di rumah dulu aja daripada nanti mudiknya malah jadi bencana buat semuanya. Daripada nanti mudiknya malah dikarantina di rumah angker, aku sih nggak mau ya. Serem juga sih kalau kayak gitu. Sedikit tentang lebaran nih, aku salah satu orang yang cukup ngerasain euforia lebaran itu kayak gimana. Seperti misalnya, aku setiap tahunnya hampir dikasih makanan dari tetangga-tetangga yang bernuansa lebaran, kayak misalnya opor, rendang, ketupat, lontong sayur. Ketupat sama lontong sayur sama aja sih. Ya gitu deh. Jadi bahkan ketika aku masih kecil tuh aku juga sering dikasih sama THR gitu sama tetangga-tetangga aku. Jadi aku cukup respect sama tetangga-tetangga aku gitu loh. Dan kadang momen lebaran itu nggak boleh ketinggalan buat aku. Jadi kayak aku udah melekat banget deh buat lebaran. Itu aja sih sedikit lebaran cerita dari aku. Oke, ini adalah video perdana dari YLPHML Show. YLPHML Show itu aku ambil dari nama, ya lo paham lah, cuma ini singkatannya, jadi YLPHML Show gitu. Jadi di YLPHML Show ini aku bakal sedikit nge-highlight video-video yang sempat viral belakangan terakhir. Dan aku bakal ngadain segmen Tuesday Talk namanya. Di setiap hari Selasa, ya walaupun ngeteknya bukan hari Selasa sih, tapi aku akan ngupload di hari Selasa biar ada nuansa Selasanya gitu deh. Di Tuesday Talk ini aku mau ngundang teman-teman aku dari kampus dan di luar kampus juga sih, yang aku ajak ngobrol nantinya seputar dunia mahasiswa atau apapun itu yang relate sama kehidupan kita belakangan ini, oke? Jadi video pertama dimulai dari Matahari Pekalongan yang cukup ramai di masa pandemi corona seperti ini. Gokil sih ini videonya. Jadi kayak mereka apa sih yang dicari gitu loh. Dan Mall CBD Ciledug yang buka kembali dan itu tuh udah diserbu sama banyak orang. Kayaknya emang orang-orang Indonesia tuh yang nggak telan gitu loh, gatelan kakinya emang. Gue nggak betah di sini, gue nggak betah, gue pengen keluar, jangan tahan gue. Jadi kayak emang mereka yang nggak betahan aja gitu. Kalau ngomongin soal nggak betahan nih, aku pun juga cukup nggak betah ya di rumah. Cuma aku tahan-tahanin lah gitu. Bahkan aku udah kehabisan cara mau ngapain lagi di rumah. Sedikit nih, aku udah nanya teman-teman aku dan tanggapan mereka tentang gimana sih cara nggak bosen di rumah nih. Dari Arfan Al-Rashid, itu dia bilang bikin konten YouTube. Wih, boleh nih, dia YouTuber juga nih kayaknya nih. Atau dari Yunike Stefani, gue aja bosen. Mohon maaf nih, gue minta saran ya, bukan minta pengalaman lu setiap harinya, oke? Dari Gabriela Juli, dia bilang desain kamar. Menarik sih desain kamar, tapi nanti gue coba deh. Dari Helda Septiani, dia bilang bikin TikTok. Menarik sih bikin TikTok, cuma gue nggak bisa joget aja gitu loh. Dia bilang masak, ada yang bilang masak. Boleh lah ya, nanti aku coba masak. Dan main kelereng. Buset, ini Mabel dari Aurel Mabel. Mabel ini maba gue BTW. Kan jadi senioritas kan. Dia bilang main kelereng. Kamu punya kelereng gak? Nanti aku pinjem ya kelereng kamu. Dari Angel Joan. Tidur makan tidur terus gitu aja terus. Mohon maaf, gue juga kayak gitu ya. Jadi saran lu untuk gue nih sebenarnya apa sih? Oke, kayaknya kalau ngomongin
bosen di rumah tuh emang kayaknya semuanya udah pada bosen sih, tapi aku sendiri coba untuk coba untuk diam di rumah dulu aja biar nggak kenapa-napa, biar situasinya nggak makin parah. Oke. Kalau situasi pandemi corona ini kelar nih, hal yang pertama yang aku pengen lakuin tuh ketemu teman-teman kampus, atau enggak ya kuliah lah, walaupun nggak pengen kuliah sih, maksudnya nggak pengen belajar gitu, pengen aja nongkrong di tempat kuliah gitu. Jadi nih aku mau ngundang teman-teman aku nih, kayaknya kita akan ngobrolin seputar kuliah kali ya, dunia perkuliahan kayak gimana sama mereka. Jadi tunggu sebentar ya. Halo Kak, halo Endro. Hai. Halo. Gila brother Gila. gue, brother. Kangen loh aku ketemu kalian. Jadi kayak udah lama juga nggak sekelas bareng kalian ya. Terakhir kelas bulan apa ya? Udah 2 bulan yang lalu nggak sih? 2 bulan yang lalu, bener banget. Jadi kayak aku kangen banget gitu sih Bukannya untuk kuliah. emang 2 bulan yang lalu deh? Benar, Maret kan? 2 bulan yang lalu, karena mulai bulan Maret kan virus coronanya tuh. Iya Apa benar. kabar kalian? Emang Baik. Baik ya. Iya. Sebelumnya mohon maaf lahir batin ya. minal aidin wal faidin. Minal aidin wal Sama faidin. kalian. Mohon maaf lahir dan batin. Iya. Kak Jessica ini rapi banget loh. Gue gelap amat. Oke. Jadi kalian tahu nggak sih alasan aku untuk ngundang kalian ke acara gue ini? Apa Jadi, tuh? karena Kalau boleh tahu. sebenarnya aku undang kalian nih karena aku pikir kalian tuh mahasiswa yang cukup aktif ya, walaupun ada juga yang nggak aktif sih. Dari Hendro yang aku lihat suka kuliah rapat, hektik banget kalian kayaknya. Lu kayaknya Hendro. Dan ke Kak Jessica nih yang katanya jadi mahasiswa kupu-kupu alias kuliah pulang. Ya pulang. Enggak, Coba Anda itu tahu dari mana Anda? Isu dari mana itu? Aku mau tahu dong komentar kalian nih terhadap mahasiswa kupu-kupu dan mahasiswa pura-pura. Dari Hendro dulu mungkin ya? Dari aku nih. Ya. Kayak menurut saya sih kuliah rapat tuh gini nih. Sebenarnya di kampus aku itu kan kayak sebelum lulus itu kayak ada pengumpulan SKKM, poin-poin kayak gitulah. Kan kita sekampus ya. Gimana sih? Iya. Pasti aku kan kita tahu jelasin syaratnya. ke penonton dong. Jelasin ke penonton. Kan nggak semua penonton kita kampus. Jadi balik lagi kan. Jadi kayak sebelum, kalau nggak salah sebelum wisuda atau yudisium gitu, harus ngumpulin 20 poin gitu lah. 20 poin SKKM, bener banget. Jadi itu alasan Hendro buat jadi mahasiswa pura-pura gitu. Ya sebenarnya awalnya sih cuman pengen poin, cuman kok jadi nyaman gitu rapat. Walaupun nih nyamannya ya, konteks apa nih? Dari cewek atau gimana nih? Nyaman aja. Jadi begitu pulang rapat. Walaupun nyita waktu banget sih. Tapi nyaman, jalanin aja. Nyaman gitu. Jadi enak jalin koneksinya, terus kerja bareng-bareng orang baru, enak gitu loh. Tapi menurut Hendro nih, apakah mahasiswa kuliah rapat akan dibilang nggak bisa lulus cepet nih dibanding mahasiswa yang mahasiswa yang kuliah pulang? Nggak bisa lulus cepet. Spekulasi seperti itu. Kalau anak mahasiswa yang kuliah rapat tuh lulusnya bakal lama dibanding mahasiswa yang kupu-kupu alias kuliah pulang. Bener nggak sih Kak Ja? Kayaknya malah yang kuliah rapat itu lebih cepat lulus deh. Oh iya? Soalnya mereka jatuhnya lebih rajin. Kan rajinnya cuma sebagai formalitas untuk nyari SKKM kan di kampus, bukan dengan mungkin Kak Jessica nih sebagai mahasiswa kuliah pulang
kuliah pulangnya tuh konteksnya ngapain sih sebenarnya? Apakah kuliah pulang untuk fokus belajar? Kuliah pulang untuk fokus belajar atau kuliah pulang atau ya ada kenapa suara kayak gimana nih? Dari dulu emang aku nih bosenan kan orangnya. Jadi dari awal tuh udah mikir kalau misalnya ikut organisasi itu ntar bisa nggak ya ngikutinnya sampai selesai gitu, atau enggak nanti di tengah-tengah takutnya kayak aduh bosen deh gitu kan. Jadi emang dari awal udah kayak ya udah ntar kalau misalnya udah kuliah gak usah ikut organisasi, mendingan kayak abis kuliah kan itu kalau misalnya semester awal kuliah dari jam 8 sampai jam 5 kan. Bener jadi banget. Kayak mendingan kalau misalnya selesai kuliah dia pada capek-capek lagi lanjutin organisasi, mending kayak pulang aja istirahat atau enggak kayak nyempetin waktu buat ngobrol-ngobrol sama temen aja gitu sih. Di luar kampus. Oke. Lu Hendro, buat kamu nih Hendro nih. Kenapa tuh? Lu tuh tim yang bisa mengatur waktu atau ya ikut aja kuliah rapat gitu tanpa mengharuskan mengatur waktu gitu? Awalnya sih aku tuh cuman sebenarnya susah sih sebenarnya. Apalagi kan semester awal tuh yang dibilang Kak Jessica tadi jam 8 sampai jam 5 tuh udah capek banget kan. Otomatis ya, kan pengen langsung pulang. Pengen istirahat, pengen rebahan lah. Nah, tapi kan di sisi lain juga ada kewajiban untuk rapat buat proker yang pengen dijalanin ke depannya. Kan otomatis kan mager banget ya. Mager banget deh sih. Ngatur waktunya tuh jadi pas jadi rapat tuh sambil nyender walaupun rapat ya, nyender gitu. Ya berarti Hendro ini tim yang rapat cuma formalitas guys, jangan diikutin. Tapi buat Kak Jessica nih, apakah kan emang di kampus kita kan emang punya tuntutan ya buat ikut SKKM gitu loh, buat dapetin SKKM. Nah Kak Jessica tuh repotan gak sih dengan adanya tuntutan pencarian SKKM kayak gitu? Sejauh ini sih aku udah kayak ngefullin buat SKKM yang apa sih, seminar ya, ada kan seminar. Ya benar. Biasanya seminar, terus yang kayak masyarakat yang gitu biasanya aku full, tapi yang organisasi itu yang kosong. Oh, berarti Kak Jessica nih tim yang nyari SKKM yang susah duluan gitu. Malah itu yang gampang ya, organisasi. Berarti gitu. Apakah Kak Jessica adalah orang yang cukup introvert gitu Kak? Nggak mau kenal banyak orang gitu? Sebenarnya enggak, tapi bosenan aja. Nah kalau misalnya di luar kampus tuh aku lebih suka yang kayak ngikutin kenalan sama temen baru, terus ikut kayak organisasi kayak bikin event gitu. Oke. Berarti mahasiswa kuliah pulang itu nggak menutup kemungkinan buat nggak kenal banyak orang juga ya? Cari koneksi di luar kampus gitu. Iya benar banget. Jadi nggak cari temen tuh nggak harus di dalam organisasi doang, bisa di luar organisasi, bentuk kan Kak gitu. Kalau dari lu Nindro, apa tuh? Apa sih kesulitannya nih menjadi mahasiswa kura-kura gitu? Selain mengatur waktu, kesulitannya apakah kuliah rapat tuh menyita jam waktu lu nggak sih Indro? Oh ini pastilah, itu mah udah pasti, nggak usah. Kayak gini dah, masalah tugas tuh. Kalau misalnya kuliah rapat kan jadi tugas tuh ngaret, misalnya deadline-nya jam 12 nih. Sedangkan jam 12 malam, sedangkan kelar rapat itu kan paling jam 7, jam 8. Belum waktu pulang, OTW pulangnya, belum mandinya, belum cukup hektik ya Hendro ini sebagai mahasiswa. Iya, jadi ya kesulitannya mungkin di situ aja sih, kayak ngerjain tugasnya jadi mepet banget. Tapi jadi waktu ini masih aman ya, sebagai mahasiswa kura-kura. Aman. Bagus banget. Aman. Santuy. Tapi ya gimana? Dari kalian masing-masing nih. Apa tuh?
apakah sebagai mahasiswa kura-kura dan mahasiswa kupu-kupu akan mengaruhi IPK kalian gitu? Apakah jadi Hendro yang mahasiswa kura-kura bakal IPK-nya jadi terganggu karena keseringan rapat, atau Kak Jessica yang kuliah pulang karena keasikan sama dunia luar gitu? Apakah hal itu mempengaruhi gitu? Siapa nih? Aku duluan apa Jessica duluan? Siapa aja bebas. Udah, aku duluan deh. Oke. Kalau aku sih awal-awal sih nggak terasa terganggu ya untuk dapat IPK-nya. Cuman akhir-akhir ini kayak karena udah sedikit mata kuliah bukan sedikit sih, makin tinggi Semester. angkatannya semester, Yes. makin tinggi semesternya, kan jadi makin mager kuliah, ditambah lagi harus rapat kan, jadi lebih mager lagi untuk belajar. Cuman IPK semester kemarin sih hampir turun sedikit dari IPK sebelumnya gitu. Berarti tidak mempengaruhi besar terhadap IPK dong sebagai mahasiswa kura-kura. Ya sebenarnya tergantung orangnya sih, balik lagi ke masing-masing. Ada yang enjoy sama kuliah rapat tapi nggak ganggu IPK, ada yang terganggu, tergantung masing-masingnya sih. Nah, kalau dari Kak Jessica nih gimana? Kalau aku sendiri dari awal semester 1 sampai sekarang IPK-nya masih stabil-stabil aja ya. Soalnya kan aku sadar juga kalau misalnya aku di kampus tuh nggak ikutin organisasi segala macam, SKKM juga banyak yang kosong. Jadi kayak masa nilai juga harus jelek. Jadi kayak kesadaran dari diri sendiri. Gokil gitu dong, Bro. Ya emang kan aku bilang tadi sebenarnya kayak gitu. Balik lagi ke masing-masing. Karena seorang Hendro ini sangat underrated, guys. Anda tahu lah kalau cowok beda sama prinsip cewek. Oke, udah mager gimana ya? Apa namanya, sebagai mahasiswa kura-kura dan kupu-kupu nih, kalian berdua nggak akan mempengaruhi IPK dan nggak akan mempengaruhi tingkat pertemanan kalian gitu, bukan? Ya, enggak. Oke. Cukup sih. Mungkin itu aja sih yang aku pengen tanyain kayaknya. Sekali lagi, thank you loh udah mau datang di acara aku nih. Nggak ganggu waktunya kan? Enggak dong. Okay. Enggak dong. Udah sih, segitu aja ya. Aduh, ada jamet lagi lewat. Itu aja ya. Anda sedang di balapan mobil, ada suara mobil. Iya. Thank you Hendro, thank you ya Kak. Makasih. Yuk. Dadah. Makasih. Selamat Hari Raya Idul Fitri sekali lagi. Wah, ini selamat liburan. Ditayangin di mana nih? Ya, buat semuanya. Liburannya tapi di rumah dulu aja, nggak boleh kemana-mana, oke? Ini bakal ditayangin di mana nih, Nyo? Oh iya, jangan lupa nonton nanti ya di YouTube, oke? Oke, thank you Kak Hendro, thank you Kak Jessica, dah. Thank you, bye. See you. Oke, jadi segitu aja keseruan aku bareng Hendro dan Kak Jessica. Jadi kayak mereka adalah tim dari mahasiswa kupu-kupu dan mahasiswa kura-kura. Jadi kesimpulannya sebagai mahasiswa kupu-kupu dan kura-kura tuh nggak menentukan hasil dari kalian sih. Maksudnya dari pertemanan kalian pasti pasti sama-sama punya temen, dan dari mahasiswa kura-kura pun juga pasti juga memiliki banyak teman. Dan dari segi IPK nih akan mempengaruhi IPK atau enggaknya, pasti Kak Jessica dan Hendro juga punya caranya masing-masing untuk mempertahankan IPK-nya atau lebih baik meningkatkan lagi nilai IPK-nya gitu. Oke? Buat kamu nih yang mau teman-teman yang mau kuliah gitu, mungkin sedikit kamu bisa tonton dari keseruan aku bareng Kak Jessica nanti ya. Oke? Dah semuanya.